Trump baru saja membuat Eropa meledak, menjerumuskannya ke dalam kekacauan, dan dampaknya sudah terlihat di pusat politik, energi, dan keamanan benua tersebut. Pada hari Rabu 29 April 2026, krisis ini tidak lagi sekedar menjadi perselisihan yang jauh di Timur Tengah, tetapi telah mulai memengaruhi pemerintah Eropa, perusahaan, konsumen, dan bahkan NATO itu sendiri. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Standar kredibilitas Milson Alves News. Tekanan dimulai dari Selat Hormuz. Jalur tersebut salah satu rute paling sensitif dalam perdagangan energi dunia, praktis terhenti sejak awal Maret. Eropa mencoba bersikap netral, menghindari terlibat langsung dalam operasi Amerika Serikat, menghindari memberikan dukungan yang diinginkan Trump, dan lebih memilih menganggap krisis ini seolah-olah hanya masalah mental. Namun, saatnya membayar telah tiba. Reuters melaporkan bahwa Uni Eropa akan mengizinkan pemerintah untuk mengeluarkan lebih banyak dana subsidi bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak lonjakan harga bahan bakar dan pupuk akibat perang dengan Iran dan lumpuhnya Selat Hormuz. Perusahaan di bidang pertanian, perikanan, transportasi kereta api, jalan raya, dan laut dapat menerima kompensasi hingga 70% dari kenaikan biaya dengan batas maksimum 50.000 euro per perusahaan. Langkah ini menunjukkan bahwa Brussel mengetahui besarnya masalah yang dihadapi. Ketika sebuah blok harus membuat pengecualian dalam aturannya sendiri untuk melindungi sektor-sektor dasar ekonomi, itu adalah tanda bahwa tekanan sudah bukan lagi sekedar wacana, melainkan telah berubah menjadi kerugian. Penyelidikan yang sama menunjukkan bahwa pemerintah Eropa telah menghabiskan lebih dari 13 miliar euro untuk pemotongan pajak bahan bakar dan langkah-langkah lainnya. Masalahnya, sebagian besar uang tersebut tidak diarahkan ke sektor-sektor yang paling terdampak. Artinya, Eropa sedang menghabiskan banyak uang, menghabiskannya dengan cepat, dan masih mencoba mencari tahu kemana harus menempatkan uang tersebut. Dan disinilah letak poin utamanya. Trump sudah memperingatkan bahwa Hormuz bukanlah sekedar detail. Eropa lebih bergantung pada jalur ini daripada yang mau mereka akui. Ketika kapal-kapal berhenti beroperasi, ketika perusahaan asuransi menaikkan biaya, ketika pemasok mundur, dan ketika harga energi naik, masyarakat biasa merasakannya di supermarket, di transportasi, dan di tagihan perusahaan. Menurut Reuters, Trump meminta agar Iran menerima sebuah kesepakatan. Dan pada saat yang sama, sebuah laporan dari Wall Street Journal yang dikutip oleh agensi tersebut menunjukkan bahwa Presiden menginstruksikan para pembantunya untuk bersiap menghadapi blokade pelabuhan Iran yang berkepanjangan. Strategi ini keras, tetapi memiliki logika politik yang jelas. Menekan ekonomi Iran tanpa segera mendorong eskalasi militer yang lebih besar. Teheran berusaha bertahan dan mengatakan bahwa mereka bisa menahan tekanan dengan menggunakan jalur alternatif. Namun, angka-angka menunjukkan adanya keretakan. Mata uang Iran jatuh ke titik terendah dalam sejarah, menurut kantor berita mahasiswa Iran yang dikutip oleh Reuters. Dan inflasi pada bulan kalender Iran yang berakhir pada 20 April mencapai 65,8%. Inilah jenis tekanan yang menggerogoti rezim dari dalam. Bahkan ketika para pemimpin mencoba menunjukkan kekuatan keluar. Apa ini? Prancis sedang terpecah. NATO yang seharusnya menampilkan citra persatuan, kini sudah membahas untuk mengurangi atau bahkan meninggalkan kebiasaan baru-baru ini mengadakan KTT tahunan. Informasi yang dipublikasikan berdasarkan penyelidikan dari Reuters menunjukkan bahwa perubahan ini dipertimbangkan sebagian untuk menghindari pertemuan yang tegang dengan Trump. Secara sederhana, aliansi militer paling kuat di Barat sedang mempertimbangkan untuk mengubah rutinitas diplomatiknya. Karena mereka tidak ingin dihadapkan pada tuntutan langsung dari Presiden Amerika. Ini adalah hal yang serius bagi citra Eropa. NATO dibangun di atas janji pertahanan kolektif, tetapi sekarang para anggotanya tampak sedang memperdebatkan siapa yang membayar, siapa yang bertindak, dan siapa yang mengambil risiko. Trump menuntut lebih banyak tindakan dari para sekutu, terutama di tengah krisis di Teluk. Banyak pemerintah Eropa menginginkan perlindungan Amerika, menginginkan stabilitas energi, dan menginginkan jalur perdagangan tetap terbuka. Tetapi mereka ragu-ragu ketika saatnya harus menaruh modal politik dan kekuatan nyata di atas meja. Di Jerman, krisis ini berubah menjadi perselisihan terbuka.
Friedrich Merz mencoba mengatakan bahwa hubungannya dengan Trump tetap baik, tetapi ia kembali menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dari perang tersebut. Dia menyatakan bahwa Jerman dan Eropa sedang menderita akibat konsekuensi dari krisis ini, termasuk penutupan Hormuz, yang berdampak langsung pada pasokan energi dan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, Reuters mencatat bahwa Trump mengkritik Merz setelah kanselir Jerman itu mengatakan bahwa Iran telah mempermalukan Amerika Serikat dengan membawa pejabat Amerika ke dalam negosiasi yang tidak membuahkan hasil di Pakistan. Pernyataan Merz tersebut mendapat tanggapan negatif karena memperlihatkan kegelisahan Eropa. Alih-alih secara jelas mendukung tekanan terhadap Teheran, pimpinan Jerman justru mulai mempertanyakan strategi Amerika. Namun, Jerman sendiri justru menjadi salah satu korban ekonomi terbesar dari krisis ini. Sentimen ekonomi zona euro turun ke level terendah dalam 3,5 tahun pada bulan April, menurut data dari Komisi Eropa yang dikutip oleh Reuters. Indikator tersebut turun dari 96,6 menjadi 93 poin. Sementara kepercayaan di sektor jasa turun ke level terendah dalam 5 tahun. Inflasi juga kembali mengkhawatirkan. Ekspektasi yang dikutip oleh Reuters adalah kenaikan menjadi 2,9% pada bulan April, dibandingkan dengan 2,6% sebelumnya. Bagi Bank Sentral Eropa, kenaikan ini datang di saat yang paling buruk. Pertumbuhan yang lemah, energi yang tertekan, dan perusahaan-perusahaan sudah menunggu kenaikan harga baru. Eropa sedang menghadapi jebakan yang sudah dikenal. Jika menaikkan suku bunga, ekonomi yang rapuh akan semakin tertekan. Jika tidak menaikkan, inflasi akan semakin kuat. Di Inggris Raya, Keir Starmer juga merasakan tekanannya. Downing Street menginformasikan pada bulan Maret bahwa Starmer dan Trump sepakat melalui telepon bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz adalah hal yang luar biasa untuk memulihkan stabilitas pasar energi global. Percakapan tersebut mengungkapkan perubahan arah masalah. London mungkin bisa mencoba menjaga jarak secara politik dari strategi Trump, tetapi tidak bisa menghindari dampak ekonominya. Jika harga minyak naik, biaya pengiriman naik, dan pasokan energi terancam, pemerintah Inggris kehilangan ruang di dalam negeri. Skenario ini membantu menjelaskan mengapa Trump muncul dengan kekuatan lebih besar dalam percaturan ini. Dia menekan Eropa karena tahu bahwa benua itu membutuhkan terbukanya Selat Hormuz. Perbedaannya adalah Washington ingin mengubah kebutuhan ini menjadi tekanan terhadap Iran. Sementara sebagian negara Eropa lebih memilih hanya meredakan dampak krisis tanpa secara langsung menghadapi asal-muasalnya. Bagi Trump, itu adalah kelemahan. Bagi pemerintah Eropa, itu adalah ketakutan akan eskalasi. Pada praktiknya, ini adalah Eropa yang meminta stabilitas tanpa mau membayar harga politik dari stabilitas tersebut. Seolah-olah krisis energi dan ketegangan dengan Washington belum cukup, Tiongkok juga memanfaatkan kelemahan Eropa. Beijing mengkritik rencana industri Uni Eropa yang dikenal sebagai Industrial Accelerator Act yang dibuat untuk mendorong teknologi dan produk buatan Eropa. Menurut Euronews, Kementerian Perdagangan Tiongkok menuduh proposal tersebut menciptakan hambatan bagi investasi asing dan diskriminasi institusional, serta menunjukkan bahwa tindakan balasan dapat diambil jika dialog tidak menyelesaikan kebuntuan. Ini adalah sisi lain dari gejolak Eropa. Uni Eropa ingin mengurangi ketergantungan pada Tiongkok di sektor-sektor strategis seperti teknologi ramah lingkungan, mobil, aluminium, baja, dan semen. Namun, ketika mencoba memperkuat industrinya sendiri, Uni Eropa mendapat ancaman ekonomi dari Beijing. Hal ini menunjukkan kerentanan yang mendalam. Selama bertahun-tahun, Eropa menempatkan dirinya dalam posisi yang terlalu nyaman. Pasokan energi yang rentan berasal dari luar, industri bergantung pada rantai pasok eksternal, dan keamanannya ditopang oleh payung keamanan Amerika. Sekarang, ketiga pilar itu goyah secara bersamaan. Trump sudah memahami ketidakseimbangan ini sebelum banyak pemimpin Eropa mengakuinya. Dia mendesak untuk meningkatkan produksi, memperketat kontrol perbatasan ekonomi, dan lebih tegas menghadapi rezim yang bermusuhan. Eropa masih berusaha melindungi sebuah model yang bergantung pada energi murah, perdagangan terbuka, dan perlindungan militer Amerika. Ketika dunia menjadi tidak stabil, model ini berbenturan dengan kenyataan. Krisis dengan Iran memperjelas semua itu. Rezim Iran mencoba menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata ekonomi.
Tiongkok berusaha mencegah Eropa membangun kembali basis industrinya secara mandiri. NATO berusaha menghindari bentrokan politik internal. Jerman dan Inggris berusaha membatasi kerusakan di dalam negeri. Dan Trump di tengah situasi ini mengubah tekanan menjadi alat negosiasi. Hal yang paling serius adalah Eropa hanya bereaksi, bukan memimpin. Mereka bereaksi terhadap harga energi dengan subsidi. Mereka bereaksi terhadap tekanan Tiongkok dengan retorika dialog. Mereka bereaksi terhadap tekanan dari Trump dengan mencoba mengurangi eksposur publik. Mereka bereaksi terhadap Iran dengan mencoba bertahan dari dampak Selat Hormuz. Itulah sebabnya kata kekacauan terasa begitu kuat, bukan karena semua jalanan sedang kacau, tapi karena keputusan-keputusan utama di benua ini tampak terlambat menghadapi krisis yang bergerak lebih cepat. Pada akhirnya, faktanya sangat jelas. Trump menempatkan Eropa pada sebuah pilihan yang selama ini coba dihindarinya. Atau secara jelas mendukung tekanan terhadap Iran dan menerima konsekuensi politik dari hal itu. Atau terus menanggung biaya dari krisis energi yang menghantam ekonominya dari dalam. Letusan ini dimulai di Hormuz, lalu berlanjut ke Washington, mencapai Brussels, Berlin, dan London, dan sekarang memperlihatkan Eropa yang ingin menjauh dari perang. Namun, mereka menyadari bahwa perang sudah masuk ke dalam ekonomi mereka. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal ini, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar kamu bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves News.